Halo Civil Society, selamat datang kembali di Baca Lantang Radio. Kali ini aku akan melanjutkan novel Cerita Calon Arang yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Dan kali ini aku akan membaca chapter 5, di mana chapter 5 itu sendiri memiliki keseruan yang luar biasa. Dan bagaimana ceritanya? Langsung saja kita baca. Chapter 5. Calon Arang mengusir pasukan raja. Berita tentang meluasnya teluh calon arang telah dilaporkan pada Sri Baginda Erlangga. Bukan main sedih Sri Baginda mendengar penderitaan yang harus ditanggung rakyatnya itu. Pada suatu hari, dipanggilnya semua menteri menghadap. Selain para menteri, menghadap juga pendeta-pendeta dan para johan pahlawan yang mengepalai pasukan-pasukan tentara Daha. Alun-alun penuh oleh penduduk yang ingin mendengar putusan Sri Baginda. Mereka mengharap-harap agar Sri Baginda menitahkan bala tentara memusnahkan calon arang dan semua muridnya. Perdana Menteri melaporkan pada Baginda Raja berita tentang penyakit yang menakutkan itu. "Ampun Baginda," sembahnya. Patik menghaturkan periksa bahwa janda dari Girahla yang menerbitkan segala keonaran dan bencana ini. Ia memohon tuah dari Dewi Durga untuk menumpas orang banyak-banyak karena hendak membalas dendam. "Siapa nama janda itu?" tanya Sri Baginda. "Calon arang, tuanku," jawab Perdana Menteri. "Apa yang didendamkan?" "Semua orang karena tak ada yang mau memperistri anak tunggalnya, Ratna Manggali." "Itu bukanlah alasan untuk membunuh begitu banyak orang. Sedangkan membunuh seorang saja ada hukumannya, apalagi ribuan, bahkan puluhan ribu." Mereka yang hadir di bangsal diam, merenung-renung menunggu putusan raja. "Penyakit ini harus dilenyapkan. Kalau tidak bisa, setidak-tidaknya harus dibatasi. Kirimkan bala tentara ke Dusun Girah. Tangkap calon arang. Kalau melawan, bunuh dia bersama murid-muridnya." Tenang sebentar ruangan bangsal. Orang berkirang hati mendengar putusan Sri Baginda. Tiba-tiba terdengarlah sorak-sorai yang gemuruh di alun-alun. Semua orang yang hadir di sana menyetujui putusan Sri Baginda. Hari itu juga ratusan prajurit berbaris di alun-alun. Mereka ini diperintahkan pergi ke Dusun Girah untuk menangkap calon arang. Kembali penduduk datang ke alun-alun untuk memberi selamat pada pasukan yang akan berangkat itu. Dan waktu pasukan telah naik ke kudanya, bersorak-sorailah penonton mengucapkan selamat jalan. Pasukan pun menderap pergi. Yang terdepan membawa panji-panji kerajaan. Orang bersorak-sorai terus sampai pasukan itu lenyap dari pandangan. Berita tentang putusan Sri Baginda itu dalam waktu sebentar saja telah tersiar kemana-mana.
Tiap dusun menyambut putusan itu dengan mengadakan selamatan dan mendoakan agar bala tentara raja berhasil dalam kewajibannya. Orang-orang tua merasa syukur dan mengucapkan doa-doa puji untuk keselamatan sang baginda. Anak-anak kecil menyanyi-nyanyi. Demikianlah kegirangan rakyat. Berbondong-bondong orang ke candi-candi untuk bersesaji. Orang-orang yang sakit pun dibawa ke sana supaya dapat rahmat para dewa. Sepasukan bala tentara raja yang berkuda itu laju menuju ke desa Girah. Panji-panji di barisan depan berkibar kena angin. Di tiap dusun yang dilalui ditiup sangkakala. Seorang yang berkuda di belakang pembawa panji-panji berteriak melalui corong. Pasukan bala tentara raja pergi untuk menumpas calon arang. Seruan itu disambut dengan sorak-sorai oleh rakyat dusun-dusun yang dilalui. Di tiap kabupaten, kuda-kuda itu diganti dengan yang baru. Dengan begitu, binatang-binatang itu tak merasa begitu lelah dan perjalanan tak terganggu. Di tiap kabupaten, pasukan bala tentara raja mendapat sambutan yang meriah. Di mana-mana mereka dielu-elukan oleh penduduk. Semua mendoakan agar kewajiban bisa diselesaikan dengan baik. Siang malam pasukan bala tentara raja itu berjalan. Pada suatu malam, sampailah mereka di desa Girah. Gelap pekat waktu itu. Orang-orang telah tidur. Penjagaan-penjagaan kampung kosong belaka. Tak ada orang berani meronda. Karena itu, dengan susah payah juga pasukan itu dapat menemukan rumah janda tukang sihir calon arang. Tak adalah orang yang tahu akan kedatangan pasukan bala tentara raja. Segera, kepala pasukan bersama 2 orang pembantunya masuk ke dalam rumah janda tukang sihir itu. Ketiga-tiganya membawa pedang terhunus. Didapati oleh mereka calon arang sedang tidur nyenyak. Napasnya panjang-panjang. Aku kira si calon arang itu perempuan tua yang buruk rupanya. Bisik kepala pasukan kepada pembantunya. Rupa-rupanya tidaklah demikian. Pembantunya berbisik menyambungi. Tidak buruk sekalipun tidak bagus. Kita tangkap dia sekarang. Tanya kepala pasukan. Sebaiknya sekarang saja. Murid-muridnya tak ada yang mengetahui. Mereka tak dapat menolong sedikit pun jua. Prajurit-prajurit itu pun mendekatlah. Cepat kepala pasukan menjambak rambut tukang sihir itu. 2 orang pembantunya mengacukan pedang terhunus di atas tubuh calon arang. Apakah yang terjadi kemudian? Tangan ketiga prajurit itu sekaligus menjadi kaku kejang kena teluh calon arang. Tukang sihir itu pun bangunlah dari tidurnya melihat ketika prajurit itu meluaplah amarahnya. Matanya merah. Sebentar kemudian menyemburkan api dari matanya itu. Juga hidung, kuping, dan mulutnya merah padam mengeluarkan api yang menjilat-jilat. Terbakarlah ketiga prajurit itu, terbakar sampai hangus dan mati di situ juga. Prajurit-prajurit lainnya yang melihat itu lari pontang-panting. Pasukan bala tentara raja segera melompat ke atas kuda masing-masing. Mereka kehilangan pemimpin beserta kedua orang pembantu. Setelah semua berkumpul, larilah pasukan itu kembali ke ibu kota.
Dalam perjalanan pulang, pasukan bala tentara raja dieluk-elukan lagi oleh penduduk. Dan bila mereka mendengar akan kegagalan perutusan itu, lenyaplah harapan. Penyakit tak juga tercegah, kian melebar sampai ke puncak-puncak gunung. Kegembiraan orang-orang yang tadinya telah bersukaria lenyaplah kini. Semua kembali merenung-renung takut diserang penyakit. Para pendeta mereka malu berhadapan dengan rakyat karena mereka tak mampu menolak teluh yang disebarkan oleh calon arang. Akhirnya pendeta-pendeta itu mengakui juga bahwa janda tukang sihir itu seorang pendeta perempuan yang sudah tinggi sekali ilmunya. Pasukan bala tentara raja langsung saja menuju ke ibu kota. Sekarang tak lagi diteriakan oleh prajurit tentang tugas pasukan itu. Barisan itu lari terus. Kalau dicegat oleh rakyat yang ingin mendengar kabar tentang calon arang, jarang ada yang menjawab. Pada suatu pagi, setelah 2 hari dan 2 malam berkuda, sampailah mereka ke ibu kota. Seorang menggantikan kepala pasukan yang gugur itu terus menghadap Baginda dan berdatang sembah. Ampun Paduka Baginda, berita buruk yang hendak hamba sembahkan Paduka Baginda. Seluruh menteri dan prawira dan pendeta yang hadir memandang prajurit itu belaka. Berita buruk apa yang hendak engkau kabarkan? Kata sang Baginda. Kepala pasukan gugur waktu menangkap calon arang. Sunyi senyaplah ruangan bangsal itu dan prajurit itu meneruskan ceritanya. Kepala pasukan menjambak rambut calon arang. 2 orang prajurit mengamankan pedang terhunus di atas tubuh janda itu. Ampun Paduka Baginda. Patik lihat tangan ketiga prajurit itu jadi kejang kaku dan tak dapat bergerak. Patik lihat sendiri betapa ketakutan mereka itu. Patik bersama pasukan datang di waktu tengah malam. Pasukan kami mendapati calon arang di rumahnya sedang ia tidur waktu itu. Waktu bangun, keluar api besar yang menjilat-jilat ke sana kemari. Kepala pasukan beserta 2 orang prajurit yang hendak menangkapnya terbakar hangus sama sekali. Karena itu, Patik bersama sisa pasukan segera mundur dan kembali ke kota. Hemat Patik, si janda calon arang tak dapat dilawan dengan senjata. Mendengar laporan itu, Sri Erlangga termenung-menung. Kaget juga Sri Baginda mendengar kesaktian tukang sihir wanita itu. Tak ada seorang pendeta pun yang berani membuka mulut. Mereka pun tak tahu mantra apa yang harus dipergunakan untuk melawan calon arang. Prawira-prawira terdiam. Mereka juga tak mengerti dan tak bisa memikirkan lagi. Karena calon arang tak bisa dilawan dengan senjata. Karena tak ada yang bisa memberi pemandangan yang baik, sidang pun dibubarkan. Seluruh negeri berkabung mendengar berita kekalahan pasukan bala tentara raja. Para prajurit Daha yang tersohor gagah berani dan tak undur menghadapi maut, kini bimbang memikirkan calon arang. Sekali ini, lawan yang dihadapi bukanlah prajurit musuh, juga bukan senjata dari besi, tetapi kesaktian tukang sihir. Dan mereka tak tahu sihir. Penyakit terus menular di mana-mana. Setelah sidang dibubarkan, segera Sri Baginda Erlangga masuk ke sanggar pemujaan. Di sana Baginda memuja pada dewanya
agar diberi petunjuk untuk memberantas penyakit yang telah begitu banyak membunuh rakyat kerajaannya. Tetapi tak ada dewa datang melalui asap pedupaannya. Dengan hati sedih, ditinggalkanlah sanggar pemujaan itu dan seorang diri berjalan-jalan di taman. Tetapi keindahan taman itu tak menarik lagi. Lama Sri Baginda duduk diam-diam di bangku dalam taman. Kepalanya tunduk ke bawah. Di atasnya, burung bernyanyi-nyanyi girang di dalam dahan. Itu pun tak menarik perhatiannya lagi. Tak senang ia duduk. Sebentar saja telah bangkit pula. Lambat-lambat ia melangkah ke kali kecil yang mengalir di tengah-tengah taman. Ikan yang senang berenang-renang di air jernih itu pun tak menarik perhatiannya. Ia berjalan lagi. Tak tahulah ia bahwa sudah berpuluh-puluh kali taman itu diedarinya. Tahu-tahu matahari sudah lenyap di balik gunung. Dengan sedihnya, kembali ia masuk sanggar pemujaan. Seorang dayang menyalakan pedupaan. Bau harum ratus dan rupa memenuhi ruangan. Segera, Sang Baginda sujud di depan arca Dewa Guru. Diucapkannya beberapa mantra, tetapi dewa itu tak juga datang. 2 kali ia mencoba, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tak juga berhasil. Sudah tengah malam sekarang, Baginda meninggalkan sanggar. Santapan dibiarkannya dingin. Kembali ia turun ke taman dan berjalan-jalan. Gelap, pekat, alam waktu itu. Dan hawa bukan main dinginnya. Kadang-kadang terdengar burung malam bersaut-sautan. Jangkrik menjerit-jerit seakan mengabarkan keamanannya di liang-liang tanah yang hangat. Dengan tak setahu Baginda, sudah berpuluh-puluh kali pula ia mengedari taman itu. Dan matahari pun terbit kembali di ufuk timur. Lambat-lambat ia pun menitahkan agar diadakan sidang lagi hari itu.